Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya puji-pujian milik Allah. Nahmaduhu, kita memujinya, wa nasta'inuhu, dan memohon pertolongan kepadanya, wa nastaghfiruh, dan memohon ampun kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita berlindung kepada Allah dari keburukan hawa nafsu kita, wa min sayyiati a'malina, dan juga dari keburukan amal-amal atau akibat dari amal-amal buruk yang pernah kita lakukan. Man yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang telah Allah limpahkan hidayah maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang Allah biarkan di dalam kesesatan maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya. Wa ba'd, qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, Allah berfirman dalam salah satu ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebaik-baiknya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sampai kalian meninggal melainkan dalam keadaan berpegang teguh dengan agama Islam. Dan juga Nabi SAW bersabda, fa innal asdiqal hadithi kitabullah, sesungguhnya sebaik-baiknya perkataan adalah kitabullah, wa khairul hadi, sebaik-baiknya petunjuk hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, adalah petunjuk yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruknya perkara dalam agama adalah perkara baru yang diada-adakan. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap perkara baru yang diada-adakan adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah akan mengantarkan kepada kesesatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang semoga Allah rahmati kita semua, kita kembali bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita taufik dan juga kesehatan sehingga bisa duduk di majelis ilmu. Karena kita ketahui saat ini lagi musim orang saudara-saudara kita yang sakit, Pak ya. Ada yang batuk udah berpekan-pekan sudah nggak sembuh-sembuh ya. Termasuk orang tua kami pun seperti itu, udah seminggu lebih batuk juga demam ya. Sudah seminggu lebih tidak selesai-selesai. Qadarullah wa masyafa'al. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepada saudara-saudara kita, keluarga kita yang Allah berikan cobaan berupa penyakit, dan semoga penyakit yang menimpa mereka menjadi kafarat atau penggugur dari dosa dan kesalahan mereka, dan mereka diberi kesabaran dalam menghadapinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, para ulama menyebutkan bagi kita seorang muslim ada 4 kewajiban. Mereka mengatakan, i'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina, ketahuilah semoga Allah merahmati anda bahwasanya ada 4 perkara yajibu alaina ta'alluma arba'a masail, wajib bagi kita untuk mempelajari 4 permasalahan. Yang pertama, di dalam agama para ulama mengatakan al-ilm adalah seseorang hendaknya mengilmui apa yang hendak dia amalkan. Dan ini tentunya banyak sekali dalilnya, kita sering dengar. Bahkan ayat pertama yang diturunkan, Iqra, Allah memerintahkan untuk membaca, dan membaca adalah asas dari ilmu, dasar dari ilmu. Bagaimana seseorang bisa tahu bila kemudian dia tidak mau membaca atau tidak mau mencari tahu terlebih dahulu ya. Kemudian setelah seseorang berilmu, maka kemudian al-amalu bihi, seseorang dituntut untuk beramal dengan apa yang telah dia ketahui dengan ilmunya. Oleh karena itu Imam Bukhari mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal, ilmu didahulukan sebelum berkataan dan berbuat. Lalu kemudian ulama mengatakan yang ketiga adalah ad-da'watu ilaih. Yang ketiga adalah kewajiban kita mendakwahi apa yang telah kita pelajari. Kita mengajak orang ya. Dan tentunya dakwah ini disesuaikan dengan kemampuan kita. Mungkin kita tidak bisa mengajak banyak orang, tapi di sekeliling kita bisa ajak, kita ajak. Dan yang keempat, as-sabru 'alal adha, atau sabar atas selama menjalani proses tersebut, selama proses belajar, kemudian selama proses mengamalkan, dan juga selama proses mendakwahkan. Para ulama mengatakan di antara dalilnya adalah surat al-asr.
Wal 'ashr innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan saling menasihati pada hak, pada kebenaran. Nah, itu menjadi dalil kita mendakwahkan apa yang telah kita ilmui. Kemudian wa tawassaw bis sabr, dan saling menasihati dalam kesabaran. Karena ketika kita proses belajar membutuhkan kesabaran. Ada permasalahan yang dibahas, ya, bisa jadi agak panjang, membutuhkan kesabaran, sehingga kata Imam Syafi'i, ilmu itu tidak bisa diperoleh kecuali ada sejumlah perkara yang harus dilalui. Salah satunya tulul zaman, waktu yang panjang, ya. Dan begitu juga ketika kita ingin mendapatkan dunia, kita ada wajib belajar 9 tahun, 6 tahun. Untuk apa? Untuk supaya kita nanti bisa menjalani, ya, mencari nafkah dan segala macam, menjalani kehidupan yang ada di dunia ini, yang kalau kita hitung berapa maksimal kita hidup. Umumnya orang Indonesia 60 tahun, 70 tahun. Langka yang dia usianya 100 tahun. Ya. Kita untuk itu kita wajib belajar 9 tahun. Lalu bagaimana dengan kehidupan yang akhirat yang ternyata untuk selamanya? Kita terkadang tidak adil, ya, dalam memberikan porsi, padahal itu semua untuk kebaikan kita. Kalau dulu kita di dunia kita belajar 9 tahun, bahkan sampai meneruskan ke universitas agar berharap dapat kehidupan yang baik di dunia. Padahal tidak ada yang bisa menjamin betapa banyak orang yang lulus lalu kemudian Allah mencabut nyawanya baru saja lulus selesai kuliah. Namun akhirat khairu wa abqa, dia lebih baik dan abqa, ya, lebih kekal selamanya. Tapi akhirat terkadang kita seadanya saja, ya, sesempatnya saja. Subhanallah, ini paradigma yang harus diluruskan di antara kaum muslimin. Kalau dia menginginkan akhirat, maka dia juga harus serius untuk mempelajari ilmu, ya, terutama ilmu-ilmu yang berhubungan dengan perkara yang diwajibkan bagi dia, sebagaimana dijelaskan para ulama. Dan di antara perkara wajib yang ingin kita bahas, kita lanjutkan adalah tentunya perkara sholat. Kita alhamdulillah pada pekan-pekan sebelumnya telah menyebutkan beberapa rukun sholat, dan kita sampai sekarang di nanti saya ulang lagi, review lagi secara ringkas. Namun di akhir kita membahas mengenai tasyahud akhir. Para ulama mengatakan tasyahud akhir, ya, kita sebutkan kenapa disebut tasyahud, karena di dalamnya ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, maka disebut tasyahud, ya. Dalam masalah tasyahud ini, ya, tasyahud akhir, ya, para ulama mengatakan duduknya seseorang untuk tasyahud dan juga bacaan tasyahudnya merupakan rukun dari rukun sholat. Rukun dari rukun sholat yang seseorang tidak bisa meninggalkannya. Tidak bisa meninggalkannya. Lalu kemudian duduknya seseorang ketika tasyahud akhir, ya, secara umum duduknya adalah duduk tawarruk, ya, duduk tawarruk secara umum, ya. Lalu hanya saja para ulama berbeda pendapat, ya, apakah di semua yang tahiyat atau tasyahud terakhir itu tawarruk, ataukah hanya di tasyahud yang memiliki 2 kali tasyahud. Maksudnya yang memiliki 2 kali tasyahud ini adalah yang sholat 4 rakaat atau 3 rakaat, ya. Dia memiliki 2 tasyahud, tasyahud awal sama tasyahud akhir. Para ulama berbeda pendapat, ya. Kalau dalam mazhab Imam Malik semua duduknya tasyahud, semua duduknya tawarruk seperti ini, ya. Adapun dalam mazhab yang populer di Indonesia, kita ketahui bahwa dalam rakaat kedua tasyahud awal duduk iftirash, di yang terakhir dia duduk tawarruk seperti ini, tawarruk, ya. Adapun menurut Imam Ahmad, beliau, ya, jadi memang dalam masalah duduk ini, Pak, yang difardukan adalah duduknya. Adapun posisi letak seseorang begini atau begini, ini terdapat perbedaan pendapat ulama, dan ini sebenarnya duduk seperti ini adalah sunnah, ya. Adapun yang rukunnya adalah dia duduk, pokoknya dia duduk, ya, duduk dalam
tumakninah, dalam keadaan tenang. Itu yang disepakati. Adapun posisinya yang menarik, ternyata setiap madhab itu berbeda. Abu Hanifah itu beliau rakaat kedua maupun rakaat keempat iftirash. Iftirash. Makanya kita mungkin tidak kaget kalau nanti ke tanah suci banyak sekali dalam hal ini perbedaan. Iftirash. Adapun dalam mazhab Imam Malik dia tawarruk, rakaat kedua ataupun keempat. Dalam mazhab Imam Syafi'i dia sebagaimana sering di Indonesia, dia rakaat kedua seperti ini. Adapun rakaat keempat ataupun solat yang memiliki satu tasyahud, contohnya solat subuh, kemudian solat solat witir misalnya 3 rakaat, solat sunnah, maka dia duduknya tawarruk, duduknya tawarruk. Adapun menurut Imam Ahmad, dia persis seperti Imam Syafi'i dalam solat yang ada 2 tasyahudnya, seperti solat maghrib dan isya. Dia tasyahud pertama iftirash, namun tasyahud berikutnya adalah dia tawarruk seperti ini. Hanya saja dia berbeda ketika di solat yang memiliki satu tasyahud, contohnya solat subuh, kemudian solat sunnah. Kalau menurut Imam Ahmad, beliau Nabi SAW seperti ini, iftirash. Apa bedanya? Karena memang Nabi SAW tidak menyebutkan secara jelas bahwa apabila kalian solat yang tasyahud pertama maka duduklah iftirash, dan yang terakhir tawarruk. Beliau tidak menyebutkan. Hanya saja para ulama atau para sahabat mengisahkan mengenai tata cara duduk beliau, memperhatikan. Yang ringkasnya kita ambil contohnya yang populer di Indonesia dalam mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Yang kemarin kita sempat ringkas bahwa kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, beliau meriwayatkan dari sejumlah sahabat yang mengatakan, dan Nabi SAW bila beliau duduk di rakaat yang ada salamnya, maka beliau duduk tawarruk, kata sahabat, di rakaat yang ada salamnya. Ini yang kemudian diambil oleh para ulama Syafi'iyah. Tapi menurut mazhab Imam Ahmad, ada hadis-hadis yang mengatakan fi kulli rakaataini, bahwa Nabi SAW setiap 2 rakaat beliau duduknya iftirash. Antara lain kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi mutlak kata Imam Ahmad, semua yang setiap 2 rakaat beliau duduknya seperti ini, tanpa memperhatikan akhir. Tanpa apakah ini akhir atau pokoknya setiap 2 saja, walaupun itu sudah di akhir 2. Dan mereka mengatakan hadis-hadis yang menyebutkan bahwa Nabi SAW itu tawarruk duduknya di rakaat terakhir, itu kemungkinan besar hadis-hadis yang berbicara mengenai solat yang ada 2 tasyahud, contohnya maghrib dan isya, gitu. Nah, jadi dalam hal ini kita terdapat dalam hal ini masing-masing kuat kalau saya lihat madhab Imam Ahmad dan juga Imam Syafi'i dalam hal ini masing-masing kuat, karena memang tidak disebutkan secara langsung Nabi SAW memerintahkan kalau kalian duduk tasyahudnya sekali harus begini, enggak. Semua itu dari apa yang dilihat oleh sahabat. Jadi kedua bentuk itu insya Allah tidak mengapa. Hanya saja yang penting itu adalah kita duduknya dalam keadaan tumakninah, dalam keadaan tenang, bagi misalnya kita lebih mudah duduknya iftirash, maka kita iftirash. Bila lebih mudah bagi kita tawarruk, maka kita duduk tawarruk. Yang sunnah maksudnya yang fardu, yang tidak boleh ditinggalkan duduknya. Adapun tadi sifatnya itu merupakan sesuatu yang sunnah. Lalu kemudian juga yang sering orang ramai adalah mengenai tahiyat. Orang digerakkan, diluruskan atas bawah kanan kiri, gitu kan Pak? Jadi yang pertama harus kita pahami, 4 madhab semuanya sepakat bahwa Nabi SAW mengisyaratkan tangannya ketika beliau membaca tasyahud, mengisyaratkan. Adapun pertama bentuk tangannya yang pertama SAW disebutnya beliau terkadang
menggenggam semuanya. Apa? Segini? Ke atas? Turun. Menggenggam, ya, terkadang menggenggam seperti ini. Terkadang beliau disebutnya membuat halaqah, membuat lingkaran. Yaitu ini dibuat seperti lingkaran. Yang dua digenggam, ya. Kemudian jari tengah dan jari ibu jari kemudian dibuat lingkaran. Seperti ini dibuat lingkaran. Di antara salah satu dua sifat yang Nabi SAW sering lakukan. Pertama begini, al-qabdu, kemudian tahlik, membuat khalaqah, membuat lingkaran seperti ini, ya. Dan sejumlah ulama mengatakan terkadang beliau juga, ya, ini disebutkan oleh Syekh Sa'id Al-Kamali, salah seorang ulama dari Maroko yang terkenal. Beliau begini, terkadang begini saja. Jadi biasanya kan kita begini, Pak. Terutama kalau dalam mazhab Imam Syafi'i digenggam, ya. Tapi ada sunnahnya beliau juga membuat lingkaran seperti ini, membuat lingkaran. Dan pernah juga disebutkan oleh Syekh Sa'id Al-Kamali, beliau begini. Jadi ditaruh gitu saja. Taruh gitu saja. Itu yang mengenai cara tangan yang lain. Adapun mengenai isyarat, nah ini yang kemudian berbeda. Nah, ini banyak perbedaan isyarat ini. Karena memang itu tadi Nabi SAW tidak menyebutkan secara rinci. Umumnya itu dilihat dari sahabat yang melihat beliau sholat, ya. Yang pertama antara lain dalam madhab, secara ringkas madhab Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu beliau baru diangkat ketika ketika nafyu. Nafyu itu ketika at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah. Nafi itu menafikan. Ketika seseorang mengatakan asyhadu an la ilaha itu artinya menafikan tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Ketika la ilaha illallah, la ilaha ngangkat dia. Itu dalam madhab Abu Hanifah. Lalu kemudian turun setelah itu, naik, turun lagi, sudah selesai dalam madhab Abu Hanifah. Kalau dalam madhab Imam Malik, ya, dalam madhab Imam Syafi'i, dan ini yang populer di kita, ya, ketika dia itsbat itu ketika mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ketika illallahnya itu yang naik, ya. Bapak-bapak juga banyak seperti ini mungkin, ya. Ketika illallah baru kemudian naik, ya. Kemudian juga ada sebagian ulama yang menganggap dari awal dia sudah seperti ini, ya. Adapun masalah menggerakkan, ya. Dalam masalah menggerakkan ini memang ada perbedaan pendapat, ya, dan pendapatnya sebenarnya cukup agak beragam, ya. Pertama, apakah dia ke atas ke bawah atau ke samping? Dalam madhab Imam Malik ke samping, Pak. Ya, sebagian ulama Imam Malik ke samping geraknya, di ke samping seperti ini, ya. Nggak tahu kalau yang bundar gini saya nggak tahu, ya. Tapi Imam Malik dia ke samping, ya. Kemudian, ya, apa sih yang bisa membedakan satu menggerakkan satu tidak, ya? Dan kenapa sebagian ulama justru tidak menggerakkan? Jadi begini. Jadi sejumlah sahabat yang meriwayatkan mengenai tata cara tasyahud Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada belasan setidaknya, ada belasan. Dan 10 orang menyebutkan mengenai bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan tanpa menyebutkan apakah beliau menggerakkan atau tidak. Tapi ada satu orang dalam riwayat Wa'il ibnu Hujr, beliau mengatakan bahwa aku melihat Nabi SAW menggerakkan tangannya, menggerakkan telunjuknya, digerakkan. Dari sini kemudian akhirnya berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan, oh ini ada informasi tambahan bahwa Nabi SAW itu kalau isyarat digerakkan, Pak. Tapi mayoritas ulama yang lain mengatakan tidak. Hadis ini disebut sadz.
Sad ini artinya ganjil. Disebut sad bila misalnya ada sebanyak orang yang mengatakan suatu perbuatan begini misalnya, lalu ada satu orang yang mengatakan digerakkan. Kok yang satu orang ini berbeda dengan yang 10 orang, gitu kan? Sehingga dianggap ganjil. Ya. Dan yang menarik, ya, hadisnya tadi Wa'il bin Hujr, yang mengatakan digerakkan itu hanya satu dari muridnya Wa'il bin Hujr. Jadi kalau saya mau analogikan seperti ini, misalnya Pak Bambang punya orang tua misalnya. Orang tua Pak Bambang ini kemudian Pak Bambang ngasih pesan kepada 10 anak bapak, 11 anak bapak. 10 anak mengatakan pesannya A. Ya. Anak yang ke-11 memiliki 2 anak. Yang satu sama dengan yang 10 mengatakan A, tapi anak yang kedua mengatakan bahwa A plus, atau dia menambahkan informasi lain. A plus gitu kan, A plus apa gitu informasinya itu. Sebagian ulama menganggap, oh berarti ini yang A plus ini ngasih informasi tambahan, masa dia menyelisihi 10 orang dan juga menyelisihi saudara kandungnya sendiri yang sama-sama satu guru, gitu kan? Berarti nggak diterima. Sedangkan yang ulama yang lain melihat, oh ini ada informasi tambahan sehingga bisa diambil. Nah ini yang kemudian menyebabkan terjadinya perbedaan. Nah, kalau kami lebih cenderung memang ya, mengikuti yang kebanyakan seperti ini, yang mengatakan bahwa hadis itu sad atau ganjil karena dia tadi ada 10 orang yang meriwayatkan bahwa Nabi SAW beliau mengisyaratkan tapi tidak menggerakkan. Yang menggerakkan tadi hanya satu, ya, hanya satu. Dan menggerakkan ini adalah perkara yang menarik perhatian kata para ulama. Kalau dibilang misalnya Nabi yang satu orang itu melihat langsung, yang 10 orang di belakang Nabi. Masa 10 orang ada di belakang Nabi nggak ngelihat gitu kan? Pasti ada dari sisi lain. Kalau di belakang Nabi pasti Nabi SAW cuma 1 orang atau 2 orang saja yang nggak bisa ngelihat langsung. Tapi yang di sampingnya pasti ngelihat. Dan perkara menggerakkan ini adalah sesuatu yang menarik perhatian. Kalau digerakkan pun pasti menarik perhatian ya. Para sahabat pasti akan mengatakan bahwa beliau ini menggerakkan, gitu kan? Oleh karena itu, umumnya ulama mengatakan tidak digerakkan. Namun kita tentunya hormati pendapat ulama yang mengatakan bahwa tadi ada hadis yang menggerakkan. Hadisnya sahih menurut mereka, namun ulama yang lain mengatakan hadisnya tidak sahih karena tadi disebut sad, dia ganjil menyelisih 10 perawi hadis lainnya, periwayat hadis lainnya, begitu. Jadi dalam hal seperti ini, kalau umumnya ulama dia tidak ditahrik. Walaupun juga menariknya Pak, ada ulama yang kemudian berusaha menggabungkan. Kalau begitu digerakkan, tapi hanya pada doa saja atau zikir kepada Allah. At-tahiyatu lillah, tahiyatu lillahi, dan seterusnya. Kemudian ketika seseorang mengucapkan salam kepada Nabi, ya, assalamu alayka, assalamu alayna, juga gitu digerakkan, ya. Tidak terus-terusan. Dia kalau yang mazhab yang ini dia menggabungkan antara yang mengatakan dia Nabi SAW isyarat saja, atau dan juga yang mengatakan bahwa Nabi SAW pernah menggerakkan. Jadi dalam hal ini, ya, sebenarnya khilafnya sangat luas, ya. Perbedaan pendapatnya sangat luas karena memang tidak disebutkan Nabi SAW memerintahkan langsung bila kalian membaca tasyahud hendaklah kalian gerakkan atau kalian angkat tangan kalian, nggak pernah. Beliau tidak mengatakan seperti itu. Semua itu dari yang dilihat oleh sahabat, ya. Hanya saja kalau mau saya bilang umumnya mereka ulama ini tidak menggerakkan. Kalau bicara kebanyakan, ya, hanya saja tadi mereka berbeda kapan dia menggerakkannya, ya. Ada yang mengatakan dari awal, ada yang pas la ilaha illallah. Dalam hal ini tidak masalah. Kalau saya sih cenderung dari awal, ya. Cenderung dari awal karena dari awal dan mengisyaratkan seperti ini. Dan para ulama mengisyaratkan mengatakan bukan lurus seperti ini tapi dia agak bengkok. Allahu a'lam bishawab. Berarti itu dasar awalnya melihat
melihat ya. Dari melihat. Bukan Rasul berkata Iya. menggerakkan atau menggerak-gerakkan. Iya. Karena hadis itu Pak, pengertian hadis sebagai sumber hukum Islam kan dia disebutnya apa namanya? Qaulun au fi'lun, ya. Ma yunsabu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn. Apa yang dinisbatkan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perkataan beliau, dari perbuatan ataupun takrir. Takrir ini sikap persetujuan beliau. Artinya disebut sunnah itu antara lain dari perbuatan beliau. Beliau tidak menyebutkan tapi beliau lakukan. Nah, ini sering terjadi akhirnya perbedaan dalam masalah ini, gitu kan? Ya. Tapi ini semua juga ya alhamdulillah sunnah. Makanya perbedaannya kemudian tidak dalam hal ini tidak menjadi masalah besar karena dia sunnah, bukan sampai rukun yang batal seseorang sholatnya. Ya. Ada yang berpendapat setiap kali menyebutkan Allah digerakkan. Iya. Asyhadu an la ilaha illallah. Betul. Dan Allahumma shalli ala Muhammad. Iya. Kemudian menyebutkan doa-doa menyebutkan. Apakah dibenarkan? Yaitu yang saya tadi sempat sebutkan, yang ulama seperti itu dia berusaha menggabungkan dua hadis tadi, Pak. Bahwa Nabi SAW mengisyaratkan saja, tidak menggerakkan. Dan tadi ada hadis yang mengatakan bahwa beliau menggerakkan. Akhirnya kemudian mengambil ijtihad, kesimpulan, mengambil istinbat bahwasanya beliau memang mengisyaratkan. Adapun digerakkan menurut mereka adalah berarti karena ada hadis yang mengatakan beliau hanya gini saja, ada juga yang menggerakkan. Berarti yang menggerakkan ini kemungkinan besar. Ya, jadi mereka juga sebenarnya tidak memastikan. Kemungkinan adalah ketika zikir kepada Allah dan juga doa. Jadi ketika zikir kepada Allah, at-tahiyatu lillah digerakkan. Ya. Kemudian apalagi? Salam, assalamu alaika, keselamatan bagimu. Kepada Nabi kan? Assalamu alaina, keselamatan bagi kami, digerakkan lagi. Nah, memang ada pendapat ulama seperti itu. Antara lain sebagian ulama dari madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Ulama-ulama Saudi antara lain banyak yang mengatakan seperti itu. Sebagian, ya nggak semuanya. Ya, jadi dalam hal ini masing-masing ijtihad ya, berijtihad dari para ulama, ya, kapan dia kemudian menginikan tangannya, ya. Sehingga kita tidak, dalam hal ini salah satu pelajaran yang bisa kita ambil, kita tidak bisa memutlakkan. Yang paling sunnah adalah harus digerakkan, atau yang paling sunnah misalnya harus terus begini. Kita tidak bisa memutlakkan dalam hal ini, ya. Yang kita kemudian bisa ambil pelajaran terpenting adalah duduknya kita. Tasyahud akhir itu yang rukun, yang tidak boleh ditinggalkan. Adapun ini sunnah, ya, sehingga tidak masalah bila seseorang kemudian tadi perbedaan sifatnya. Adapun bacaannya kita sering berbeda kok. Ada orang at-tahiyatu lillahi wassalatu watthayyibatu. Ada juga ada yang bilang az-zakiyatu, ya. Ternyata memang juga tahiyat ini ada berbagai macam redaksi, ya, yang berbeda. Yang para ulama, umumnya ulama yang mengatakan sebagai lafaz tasyahud yang terbaik adalah yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud. Abdullah Ibnu Mas'ud ini sahabat Nabi SAW yang disebut sebagai pemegang siwak dan sendalnya Nabi serta tempat wudunya. Jadi Nabi SAW itu dulu kalau keluar dari rumahnya yang ada di samping Masjid Nabawi, bila mau pakai siwak, bila mau wudu, bila kemudian mau pakai sendal, Abdullah bin Mas'ud yang selalu memegangnya, menyiapkannya, ya. Dan beliau menyertai menyertai Nabi SAW dalam safar ataupun dalam beliau di Madinah, ya. Dan beliau diantara bentuk tahiyat beliau, tasyahudnya beliau adalah at-tahiyatu lillah wassalatu wattayyibat, ya. At-tahiyatu lillah, segala ucapan selamat, salawat dan kebaikan hanyalah milik Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, ya. Serta salam terlimpahkan kepadamu wahai Nabi beserta rahmat Allah dan barakahnya. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin.
ya. Kemudian keselamatan juga, salawat dan salam semoga terlimpahkan pula kepada kami dan kepada seluruh hamba Allah yang saleh, seluruh hamba Allah yang saleh, ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Abduhu wa rasuluhu. Jadi yang asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ini ada yang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah, ada juga wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ada dua, ada variasinya. Itu yang Ibnu Mas'ud. Ada juga yang tasyahudnya Ibnu Abbas, diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sepupunya beliau, yang waktu Nabi SAW yang terpaut usianya berapa puluh tahun dengan beliau. Jadi Nabi SAW ketika usianya sudah ya 60-an, Ibnu Abbas ini masih belasan usianya. Disebutnya sigor sahabi atau sahabat yang kecil, ya. Tapi beliau dikenal kecerdasannya karena Nabi SAW sendiri yang mendoakan beliau agar cerdas dan memahami Al-Quran. Di antara yang diriwayatkan oleh beliau sifat tasyahudnya adalah ini yang populer di Indonesia, at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Seterusnya sama, ya. Hanya saja pas di terakhir wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah, wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah, bukan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Tapi kalau at-tahiyatul mubarakatuh akhirnya adalah asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Nanti mudah-mudahan Pak Bambang suka ngingetin biasanya. Ingetin aja, nanti saya coba nanti share Pak ya, doa-doanya, variasi doanya, ya, biar kita bisa cocokkan, ya. Ada juga dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari, ya. Banyak ini tasyahud ini. Ada yang dari Ibnu Umar. Kalau Ibnu Umar, beliau membacanya seperti ini, Pak. Termasuk Umar Ibnu Khattab. Ibnu Khattab membacanya seperti ini. At-tahiyatu lillah, az-zakiyatu lillah. Segala penghormatan dan amal-amal soleh hanya bagi Allah. Az-zakiyatu lillah. Wa thayyibatu wa salawatu lillah. Jadi ada variasinya. Ada variasinya mengenai tasyahud ini, ya. Kemudian setelah itu kan kita setelah membaca tasyahud, kita membaca apa namanya? Membaca sholawat, Pak. Membaca sholawat, ya. Hanya para ulama berbeda pendapat apakah sholawat ini fardu atau bukan, ya. Kalau tadi tasyahudnya, untuk tasyahud akhir dia fardu, nggak boleh ditinggalkan baca tahiyatul itu. Duduk dan bacanya itu tidak boleh ditinggalkan. Hanya ketika mengucapkan salawat, ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, misalnya fil alamina innaka Hamidum Majid. Itu yang berbeda pendapat, ya. Ulama contohnya Abu Hanifah, Imam Malik, ya, mengatakan itu adalah sunnah dibacanya ketika di tasyahud akhir. Kalau di tasyahud awal kata Imam Malik dan Abu Hanifah tidak sunnah, tidak usah dibaca kata mereka, ya. Kalau kata Imam Syafi'i di tasyahud awal rakaat kedua, ya, kita telah sempat sebutkan itu sampai salawat kepada Nabi saja, Allahumma sholli ala Muhammadin, tidak perlu sampai keluarganya dalam mazhab Imam Syafi'i, ya. Adapun tasyahud akhir tadi kata Imam Abu Hanifah dan Imam Malik dia sunnah membacanya. Adapun kata Imam Syafi'i dia rukun. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dia rukun, harus dibaca, ya. Dan ini mungkin pendapat yang lebih berhati-hati, ya, kita baca saja. Baca saja, ya. Yang lengkap apa? Yang lengkap yang populer di kita sebagai sholawat Ibrahimiyah. Apa? Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya Allah, berikanlah salawat dan salam kepada Muhammad SAW dan juga kepada wa alihi. Alihi ini maksudnya keluarganya, Pak, ya. Kama shallaita ala Ibrahim, sebagaimana engkau memberikan keselamatan dan kepada Ibrahim, wa ala ali Ibrahim, dan atas keluarga Nabi Ibrahim. Ala ali itu maksudnya kepada atas ali itu keluarga Ibrahim, ya. Dan seterusnya. Itu lafaz lengkapnya. Adapun lafaz ringkasnya adalah Allahumma sholli
ala Muhammad, atau bisa juga Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad. Itu lafaz ringkasnya. Ya kalau itu kan ringkas Pak ya, jadi lebih baik kita ambil saja. Walaupun tadi ada ulama mengatakan bahwa hal tersebut bukan rukun, tapi kita ambil pendapat yang berlebih hati-hati dari pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Kita membaca sholawat, namun bila kita buru-buru minimal kita baca yang terpendeknya, Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad, gitu ya. Kemudian berikutnya, kalau yang kita pilih yang ringkas itu boleh langsung salam, Ustaz? Iya, boleh langsung salam. Ini yang paling ringkas, lafaz yang ringkas. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad, itu yang ringkasnya. Karena selawat ini ada berbagai macam, ya, ada berbagai macam redaksi, banyak ya. Cuman yang ringkas antara ini seperti itu, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Tapi kalau kita baca lengkap juga Pak, ya, insya Allah perbedaan waktunya kalau kita hitung pakai stopwatch paling hitungan detik. Hitungan detik, biasanya was-was aja kita, aduh nanti ditinggalin, aduh ini gitu kan. Padahal kalau pakai stopwatch paling bedanya hitungan detik saja ya. Jadi lebih baik kita sempurnakan saja, ambil yang lengkap ya, ambil yang lengkap. Toh perbedaannya hanya hitungan detik ya. Hitungan detik ya. Kecuali memang benar-benar kita sudah mau ditinggal gitu kan. Pengumuman dari pesawat ditunggu gitu kan. Misalnya penumpang dengan nama ini gitu. Kita lagi sholat ya. Sama suara jam takutnya. Apa? Sama suara jam biasanya udah. Nah itu suara jam gitu kan. Tapi kalau dihitung itu cuma hitungan detik ya, tidak ini. Kemudian apakah seseorang bisa berdoa setelah tasyahud dan sebelum salam? Ya, disunahkan juga seseorang berdoa. Disunahkan Pak ya, jadi bukan fardu. Di antara doa yang sangat dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah doa yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya, yaitu berlindungan dari siksa kubur, azab neraka, dan juga fitnah kehidupan dan sesudah mati, serta fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam. Wa min adzabil qabr, dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wa mamat, dari fitnah. Fitnah ini cobaan, Pak ya. Cobaan kehidupan wa mamat, dan juga kehidupan kematian. Fitnah mamat ini maksudnya ketika dikubur seseorang ditanya, man rabbuka, ma dinuka, ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum. 3 pertanyaan. Siapakah Rabbmu, siapakah agamamu, dan siapakah laki-laki yang diutus ini kepada kalian. Itu diantara maksudnya fitnah kematian. Karena seseorang saat itu kita ketahui tidak bisa menjawab dengan hafalannya, tapi jawabannya itu dengan keteguhan Allah. Sebagaimana Allah sebutkan dalam salah satu ayatnya, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan perkataan seseorang mukmin dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Maksudnya diteguhkan itu ketika dia bisa menjawab, Rabbi Allah, man rabbuka, ditanya malaikat, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Wa ma dinuka, Islam. Wa ma hajar rajul ladzi bu'itsa fikum, Rasulullah. Itu bisa dijawab setelah diteguhkan ya, karena keimanan dia akhirnya diteguhkan. Makanya kan salah satu sunnah ketika kita menguburkan Pak ya, Nabi SAW mengatakan apa? Sallu li akhikum, mintalah kepada Allah bagi saudaramu apa namanya? Ats-tsabat, keteguhan. Nah ini semoga kita diteguhkan Pak ya. Maksudnya keteguhan apa? Keteguhan ketika menjawab itu Pak. Kan yang datang malaikat mengerikan ya, ini malaikat yang disebutkan kata Nabi SAW hitam kebiru-biruan, dan dia akan menghardik, bertanya dengan sangat keras, man rabbuka, gitu kan, sangat keras dia. Nah itu butuh keteguhan. Oleh karena itu bahkan Nabi SAW mencontohkan untuk menghadapi itu kita berdoa setiap selesai sholat, setiap sebelum salam, dengan wa min fitnatil mahya wa mamat ya. Kemudian wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan juga dari fitnah al-masih ad-dajjal. Al-masih ad-dajjal ya. Ini sama dengan al-masih Isa ya, namanya al-masih. Masih ini yang menyentuh maksudnya. Nabi Isa dengan beliau menyentuh sejumlah orang yang buta jadi sembuh.
Orang yang punya penyakit belang sembuh. Orang yang meninggal bisa hidup lagi dengan sentuhan beliau, dengan izin Allah. Adapun Masih Dajjal, dia seperti itu. Dia ketika dia menyentuh bisa terjadi keajaiban-keajaiban, ya. Sehingga dia mengaku Tuhan. Makanya disebut juga dengan Al-Masih. Tapi ini Dajjal, ya. Dan kata Nabi SAW, tidaklah setiap Nabi diutus, semua Nabi, melainkan mereka memperingati umatnya akan datangnya Dajjal. Bahkan dari zaman Nabi Adam, Pak, ya. Kalau kita memang Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW, paling kemungkinan terjadinya keluarnya Dajjal itu di umatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi-Nabi sebelumnya semua memperingatkan umatnya akan datangnya Dajjal. Karena pada hari itu ketika datangnya Dajjal, orang-orang yang menyangka dirinya beriman bisa tertipu, ya. Dajjal membawa api di tangannya, ternyata itu adalah surga. Dia membawa sesuatu air yang dianggap kedamaian, justru di dalamnya neraka, ya. Terbalik Dajjal saat itu, ya. Oleh karena itu, karena pentingnya doa ini, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wa mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal, disebutkan sampai katanya Imam Ahmad mendengar anaknya sholat sunat, Abdullah bin Ahmad bin Hambal sholat, dia tidak membaca ini, Pak. Disuruh ngulang sholat sunatnya, saking pentingnya doa ini. Makanya kalau bapak-bapak yang belum menghafalkan, dihafalkan, ya. Kalau nanti nggak ada sumbernya atau nggak ada bukunya, nanti ingatkan ke saya, nanti mudah-mudahan bisa di-share doa ini mengenai berlindung dari siksa kubur, azab neraka, fitnah kehidupan dan sesudah mati. Sedikit yang terakhir, Pak, ya, mengenai taslim, mengenai salam. Yang rukun salam ini minimal Bapak 1 kali. Assalamualaikum. Dengan ucapan apa? Assalamualaikum. Itu batas minimal yang disepakati jumhur ulama, mayoritas ulama. Disepakati oleh mayoritas ulama. Oh, berarti ada yang karena dia jumhur, ya, bukan ijma. Ijma ini sepakat semua. Kalau ini mayoritas, kalau jumhur ini mayoritas. Berarti ada yang menyelisih, ya, ada yang menyelisih. Menurut Imam Ahmad, kalau menurut beliau batas minimal assalamualaikum, assalamualaikum, kanan kiri. Tapi kalau jumhur minimal sekali, assalamualaikum. Jadi mungkin nanti Bapak mungkin kalau ada yang menjelaskan ke Bapak mengenai sholat, oh enggak, harus 2 kali. Kita tahu, oh memang ada pendapat yang seperti itu, Imam Ahmad. Tapi kalau jumhur mayoritas minimal 1 kali, assalamualaikum. Gitu, assalamualaikum. Gitu. Ucapannya ya tadi bisa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bisa assalamualaikum warahmatullah, dan yang paling ringkas Nabi SAW pernah mengatakan assalamualaikum, cukup 1 kali. Lalu kemudian seseorang bisa bangkit. Ini menurut mayoritas ulama. Lalu sifatnya seperti apa? Disunahkan kita menggerakkan terlihat pipi kita sama orang di belakang kita, ya. Nabi SAW kalau beliau salam, beliau terlihat. Jadi bukan sekedar assalamualaikum, cuman segini. Ini kan gak terlihat jelas, Pak, ya. Tapi kita terlihat jelas pipi kita sama orang di belakang kita, ya. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, seperti itu, ya. Itu diantara mengenai salam, ya, mengenai salam, ya. Ya, maka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salamnya setelah imam salam pertama atau menyelesaikan salam kedua? Ya, nah ini pertanyaan yang bagus dan penting, ya. Kalau kita sebagai makmum, kalau imamnya salamnya 2 kali, kita harus sampai selesai ataukah cukup yang pertama kita sudah bisa bangun? Kalau sholat Jumat biasanya imamnya baru sekali, assalamualaikum, orang sudah pada bangun. Kalau sholat Jumat, soalnya kenapa? Takut nggak kebagian nasi, Pak, di belakang, gitu kan? Rebutan gitu. Nah itu kata ulama mengatakan, sebagian ulama mengatakan faqad asaa, dia sungguh telah berbuat buruk. Adapun kata Imam Nawawi, kalau dia bangkit sebelum imam, dia 2 kali. Imam Nawawi dan juga mazhab Syafi'i ini mengatakan bahwa yang wajib itu sekali, assalamualaikum, itu udah wajibnya. Adapun yang ini sunnah. Tapi kalau dia sholat berjamaah, ketika ternyata imamnya 2 kali assalamualaikum, assalamualaikum, maka dia harus mengikuti sampai imamnya selesai yang kedua.
Adapun kalau dia bangkit, menurut Imam Nawawi, Allahu a'lam bishawab, kalau dia bangkit ketika assalamualaikum, dia masih mau ke kiri tapi kita keburu bangkit, maka sholat kita nggak sah. Menurut Imam Nawawi. Sebagian ulama lain mengatakan faqad asa, dia sungguh telah berbuat buruk, tapi nggak dianggap batal. Tapi menurut Imam Nawawi hal tersebut membatalkan. Ya. Nah ini makanya hati-hati dalam hal ini. Termasuk yang membatalkan itu, ya, bila seseorang menyengaja tanpa udzur dia salam sebelum imam. Ya, salam sebelum imam. Ya. Kalau di masjid-masjid umum yang ramai ya, sholat Jumat itu sering kayak gitu. Mungkin dia buru-buru atau ada suara orang nyetar termotor. Saya pernah ikut soalnya dulu di Istiqomah. Ada suara orang nyetar termotor, mungkin suaranya kayak motornya dia. Jadi dia takut kecurian. Imam belum assalamualaikum, imam baru mau assalam, dia sudah bangkit duluan, bangun langsung keluar. Nyusul motornya. Nah kata para ulama menjelaskan, ya, yang kita tidak boleh mendahului imam itu, ya, sama sekali tidak boleh. Yang kita menyebabkan sholat kita batal ketika mendahului imam adalah ketika dia mendahului saat takbiratul ihram. Yang kedua ketika salam. Ketika dia mendahului tanpa uzur, ya, tanpa uzur dia mendahului imam, assalamualaikum, maka seketika sholatnya batal. Itu kalau sengaja. Kalau tidak sengaja, bagaimana? Saking banyak pikiran, Pak ya, ngalaweng gitu kan. Imamnya salam, imamnya belum salam, dia udah salam. Pas nyampe sini dia baru dengar assalamualaikum. Baru sadar dia. Apa yang harus dia lakukan? Kata para ulama, dia kembali mengulang lagi, terus dia mengikuti imam. Dia udah tadi assalamualaikum, dia baru dengar assalamualaikum. Maka dia niatkan kembali masuk ke dalam sholatnya. Kata para ulama ya, antara lain Syekh bin Baz, niatkan kembali masuk ke dalam sholatnya, lalu kemudian dia ikuti saja imam. Jadi imamnya baru kemudian assalamualaikum, baru dia assalamualaikum gitu. Jadi tidak masalah. Dan juga ini salam ini jangan buru-buru Pak ya, karena kadang orang imamnya baru assalamualaikum, dia sudah nyampe sini gitu kan, buru-buru. Baru kemudian, jadi imamnya belum assalamualaikum yang kedua, dia sudah gerak duluan. Nah ini juga berbahaya. Toh kalau mau dihitung, saya buru-buru ya, paling kalau dihitung sama stopwatch itu bedanya cuma 2 detik Pak ya, atau 1,5 detik. Tapi kadang was-was syaitan itu buat kita seakan-akan, waduh ini ketinggalan banyak gitu kan. Seperti itu. Jadi kalau mendahului, kalau sengaja, dia kemudian akan batal sholatnya. Dia harus mengulang. Bukan sekedar sholat jamaahnya batal, tapi sholatnya kata para ulama. Tapi bila dia tidak sengaja, maka dia masuk lagi, sholatnya cukup dengan dia salam. Lalu bagaimana dia ada uzur? Dia imamnya lama banget katanya, salamnya. Sedangkan saya sudah nggak kuat perut saya. Ya. Kalau ditahan 2 detik lagi keluar gitu kan, misalnya gitu. Nah, sebagian ulama mengatakan boleh dia mufarokoh, dia memisahkan diri. Maka dia salam, assalamualaikum, tapi niatnya dia memisahkan diri menjadi sholat munfarid. Ini seperti dilakukan oleh sejumlah sahabat. Ada seseorang sahabat yang dia mengeluhkan sholatnya Mu'adz ibn Jabal. Mu'adz ibn Jabal pernah mengimami suatu kaum, dan dia sholatnya bacaannya terlalu panjang Pak. Tapi terlalu panjangnya ini standar sahabat Pak ya, bukan standar kita ya. Standarnya sahabat ini panjangnya benar-benar panjang gitu kan, kelamaan, sehingga kemudian dia keluar dari sholatnya, kemudian sholat sendiri. Nah dari situ para ulama mengatakan kalau ada uzur ya, tapi tidak bermudah-mudahan nih Pak ya. Kalau benar-benar uzur, misalnya tadi yang paling sering itu sakit perut gitu ya, kalau benar-benar ditunggu misalnya ini bakalan sudah, mohon maaf ya, sudah mau keluar betul-betul gitu kan, bisa gempar satu masjid gitu kan. Bisa gempar satu masjid, maka seketika dia boleh mufarokoh, dia memisahkan diri dari jamaah, lalu dia niatkan sholat munfarid. Seperti itu ya. Bila ada uzur gitu ya. Termasuk ketika di tengah sholat, ketika kita masih berdiri, perut benar-benar nggak bisa kompromi Pak. Perut betul-betul nggak bisa kompromi, benar-benar ini nggak bisa ya. Maka kita diperbolehkan membatalkan sholat kita.
karena termasuk darurat. Sedangkan kaidahnya ad-daruratu tubihul mahdzurat. Keadaan darurat itu menyebabkan diperbolehkannya sesuatu yang sebelumnya dilarang. Gitu. Allahu a'lam bishawab. Ya, bagaimana? Sama sedikit. Ya. Jadi, kalau misalnya kita Ustaz imamnya baru salam pertama, Ya. itu kita udah boleh salam pertama sambil nunggu imam salam kedua, atau salam keduanya harus selesai dulu baru kita boleh salam? Ya, sebenarnya kalau imamnya cepat boleh dia salam assalamualaikum, kita ikut, lalu kemudian selama kita memastikan tidak mendahului dia. Namun yang lebih aman, lebih baik dia selesaikan dulu baru kita salam, supaya kita menjamin diri kita tidak mendahului dia. Karena khawatir tadi mendahului itu menurut Imam Nawawi dianggap tidak sah sholatnya, ya, gitu. Jadi lebih baik kita ini. Ya tadi sebenarnya kadang kita tuh was-was Pak ya, buru-buru jadi wah tinggalin nih kalau misalnya nunggu imam. Padahal kalau dihitung pakai stopwatch bedanya cuma 3 detik gitu kan, atau bahkan 1 detik setengah ya. Bangga Pak, mohon. Terima kasih Ustaz. Ya. Yang ingin saya tanyakan adalah hukum yang paling wajib untuk mengisi ketika kita bermakmum. Ya. Kemudian ada yang membatalkan diri atau keluar dari Jamaah. Ya. Itu yang kiri kanan atau yang belakang yang mengisi? Iya. Yang kiri ya. Mengenai jemaah misalnya tadi ada yang keluar ya. Dan kalau seseorang keluar Pak dari jemaah, dia batal, dia tidak masalah melewati orang. Jangan kemudian ada orang yang menghalangi, karena katanya ini menghalangi ya tempat sujud saya. Karena kalau dalam sholat berjamaah, sutrohnya jamaah itu sutrohnya imam. Jadi sutrohnya jamaah ini semua jamaah walaupun sampai belakang sana itu sutrohnya imam. Yang tidak boleh dilewati itu di sini. Tidak boleh dilewati di sini. Adapun di sini ketika sholat berjamaah dia boleh. Sehingga ketika ada orang batal, ya tidak masalah, dia lewati saja. Dia lewati orang-orang. Atau bahkan misalnya ini penuh masjid lagi sholat Jumat. Di sini ada shaf kosong Pak. Di sebelah ujung ada cukup misalnya 2 orang atau 1 orang. Dia nggak dapat tempat di luar, dia masuk lewatin saja nggak masalah. Dilewatin orang, dia terobos lewat depannya orang nggak masalah. Karena dalam sholat berjamaah beda sama sholat sendiri Pak ya. Karena sutrohnya imam yang nggak boleh dilewati. Itu yang pertama. Yang kedua tadi kemudian siapakah yang berhak mengisi? Yang harus kita perhatikan kalau dalam sholat berjamaah, ya, yang menjadi pertama susunan jamaah itu dari poros imam. Jadi mulai selalu dari di belakang imam, di sini, ya. Kemudian yang berikutnya di sini, yang selanjutnya juga begitu, sesuai dengan poros imam. Begitu pula nanti arah orang, dia merapat kemana, begitu pula arah merapat. Misalnya dia ada di sebelah kanan dari imam, maka dia merapatnya ke arah sini, mendekati poros. Adapun yang sebelah kanan, sebelah kiri, maka dia mendekati poros juga ke sebelah kanan, ya. Jadi dalam hal seperti ini, apabila ada orang kosong, manakah yang lebih utama? Yang biasanya Allahu a'lam bishawab, yang lebih mudah saja. Bila seseorang dia tahu ada yang keluar, dia bisa merapat ke sini. Kalau ada yang di sebelah dari sebelah sini, dia merapat ke sini. Ataupun dari belakang, kalau misalnya dia melihat ada peluang kosong itu, dia maju juga tidak masalah. Allahu a'lam. Cuman dia tahu arahnya. Jangan sampai tadi kosongnya dia di sini Pak. Ini kan poros imam. Yang kosong di sini, ya, terus dia malah geser ke sini, ya. Justru dia menjauh poros imam. Ya. Harusnya kalau mau yang di sana yang ke sini, bukan dia yang mengarah ke sana. Begitu pula di sini. Ya. Apabila dia yang kosongnya yang tiba-tiba ke belakang WC misalnya, dia ada di sini, jangan dia menjadi ke sini, tapi yang dari sana mengarah ke sini. Ini penting juga Pak ya. Saya lihat waktu contohnya waktu kemarin kita Covid, ada beberapa, mohon maaf ya, orang yang dia pingin rapat ketika waktu itu dikasih jarak. Ada orang yang kekeh rapat cuman tidak memahami konsep ini, sehingga rapatnya justru ke arah sana. Harusnya kalau mau rapat ke arah sini, ke arah imam. Nah, ini malah rapatnya ke arah luar. Ini artinya punya semangat tapi sayangnya tidak didasari oleh ilmu ya. Seperti itu.
Begitu Pak ya, kira-kira Allah alam bisawab.